pagi hari ini kita mau bersorak, kita mau bersuka cita. Sebab dia Allah yang besar dan tidak ada Allah yang seperti dia. Haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Tema khotbah saya pagi hari ini yaitu menghitung berkat Tuhan. Menghitung berkat Tuhan. Mengapa saudaraku? Kita perlu menghitung berkat Tuhan. Untuk apa kita menghitung berkat Tuhan? Apa alasannya kita harus menghitung berkat Tuhan? Nanti kita akan lihat mengapa kita harus menghitung berkat Tuhan. Mari kita akan lihat Alkitab kita. Di dalam Kejadian pasal 15, Kejadian pasal 15 ayat yang kelima, begini bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jika engkau bisa menghitung langit-langit itu, bintang-bintang itu, maka demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, kita tahu bersama Abraham adalah pribadi yang sangat diberkati Tuhan. Dia memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Dia pribadi yang dilimpahi dengan berkat. Namun saudara, di balik berkat yang dia alami, di balik kelimpahan yang dia alami, ada satu pergumulan yang begitu berat
Ada satu pergumulan yang selama ini menggelisahkan hidupnya. Yaitu apa? Dia belum punya anak. Dia belum punya keturunan di masa tuanya. Dengan kata lain, biar orang itu memiliki segala-galanya, memiliki kekayaan, memiliki harta. Bila belum memiliki anak, pasti ada yang kurang di dalam hidupnya. Dan itulah yang dialami oleh Abraham. Semuanya ada, fasilitas ada semuanya. Tetapi di dalam hidupnya ada kekosongan. Di dalam hidupnya ada sesuatu yang selama ini digumulkan, yaitu apa? Belum punya keturunan. Itulah sebabnya Abraham sudah tidak berdoa lagi, Tuhan berikan aku berkat, tidak. Tetapi doa Abraham, aku perlu keturunan. Aku harus punya keturunan. Aku ingin memiliki keturunan. Dan kalau saudara membaca ayat yang sudah kita baca tadi, rupanya jawaban Tuhan itu unik. Tuhan bilang begini, Abraham, kamu keluar dari kemahmu. Abraham akhirnya keluar. Setelah keluar, lihat ke atas, lihat ke langit, hitung itu bintang-bintang di langit sana. Abraham jawab, Tuhan, terlalu banyak. Aku tidak mampu menghitung banyaknya bintang-bintang di langit. Lalu Tuhan bilang apa? Ayat yang kita baca sudah, demikianlah banyaknya keturunanmu nanti. Dengan kata lain, keturunan Abraham nanti banyaknya seperti bintang di langit. Begitu banyak, begitu luar biasa. Itulah sebabnya dan itulah yang dialami oleh Abraham. Abraham akhirnya memiliki keturunan yang begitu banyak. Sehingga Abraham mendapatkan gelar Bapa segala bangsa. Haleluya saudaraku. Dan pagi hari ini kita mau melakukan apa yang dilakukan oleh Abraham, yaitu kita perlu menghitung berkat-berkat Tuhan. Mengapa saudaraku kita perlu menghitung berkat Tuhan? Toh juga tidak dihitung juga tidak apa-apa. Nanti kita akan lihat pada pagi hari ini ada 4 hal. Apa alasannya kita perlu menghitung berkat Tuhan? Apa dampaknya, apa manfaatnya ketika kita mau menghitung berkat Tuhan? Apa yang akan kita alami ketika kita mau menghitung berkat Tuhan? Yang pertama, ketika kita mau menghitung berkat Tuhan, kita akan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini yang pertama, ketika kita menghitung berkat Tuhan, kita akan ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebab saudaraku, kita tidak bisa menghitung kalau kita tidak ingat. Ini alasan yang pertama, mengapa kita perlu hitung berkat-berkat Tuhan. Ketika saudara hitung berkat-berkat Tuhan, saudara akan ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah saudara dan saya alami selama ini. Di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang kedua, di sana dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Raja Daud mengingatkan jiwanya sendiri, hendaknya mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara sering kita suka atau mudah mengingatkan orang lain. Itu tidak salah. Tetapi jarang kita mengingatkan diri kita sendiri. Jarang kita mengingatkan diri sendiri. Kita sering mengingatkan teman, kita sering mengingatkan relasi, kita sering mengingatkan sahabat. Dan itu memang tidak salah. Tetapi pernahkah kita mengingatkan diri kita sendiri? Raja Daud memberikan satu contoh. Mengingatkan kepada kita, dia berkata, hei jiwaku, ingatlah dan jangan melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, ini saudaraku yang Tuhan inginkan. Mengapa saudaraku? Kita perlu mengingatkan diri kita sendiri. Terus terang saja, jujur saja. Kita manusia
punya kecenderungan gampang lupa. Kita ini gampang lupa, apalagi umur sudah di atas gocap, di atas 50. Pasti gampang lupa. Beberapa hari lalu saya sibuk pekerja sedikit kayu triplek, saudaraku. Setelah itu saya cari di mana ini pensil, di mana ini pensil. Cari. Saya tanya sama tante juga enggak tahu. Padahal pensil ada di telinga. Saya taruh di telinga, lupa, saudaraku. Karena maklum umur sudah di atas 50, gampang lupa. Nah, ini kecenderungan manusia. Apalagi kalau lagi banyak masalah, banyak problema. Kita sering lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jujur saja. Contoh yang sederhana apa yang dilakukan oleh orang Israel. Ketika orang Israel ada di padang gurun, dia mengeluh, dia menggerutu, dia menyalahkan hamba Tuhan, menyalahkan Musa, dan juga menyalahkan Tuhan. Mengapa saudaraku bangsa Israel mengeluh ketika ada di padang gurun? Dia lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan ini bahayanya ketika saudara melupakan kebaikan Tuhan. Ini bahayanya. Yang keluar dari mulut kita adalah keluhan. Yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Kita lupa akan kebaikan Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh orang Israel. Dia lupa. Ketika sementara dikejar oleh tentara Firaun, ada laut Kolsom. Dia bingung. Tetapi Tuhan perintahkan sama Musa, Musa ambil tongkatmu, pukul ini laut. Dan ketika Musa pukul ini laut, laut terbelah. Ada jalan raya. Sehingga orang Israel pada jalan di sana, lolos dari kejaran orang Mesir. Dia lupa akan kebaikan Tuhan ini. Belum lagi ketika dia kelaparan, Tuhan kirimkan roti dari surga. Tuhan kirimkan mana. Ini satu bukti kebaikan Tuhan. Apakah kebaikan Tuhan cukup sampai di situ? Tidak. Ketika orang Israel membutuhkan daging, Tuhan langsung kirimkan burung yang begitu banyak. Sehingga sampai dia tidak mampu makan daging itu. Apakah cukup kebaikan Tuhan? Belum. Alkitab mencatat, selama perjalanannya 40 tahun, pakaian tidak pernah rusak. Saya cari tahu di Alkitab, ini pakaiannya orang Israel ini merek apa ya? Kok 40 tahun tidak rusak? Memang tidak dicatat, saudaraku. Merek apa ini pakaiannya orang Israel kok sampai 40 tahun dipakai, cuci, dijemur, kering, pakai lagi, cuci, jemur, kering, pakai lagi. 40 tahun tidak rusak, bisa bayangkan. Ini kebaikan-kebaikan Tuhan. Belum lagi Alkitab katakan kasut selama 40 tahun tidak rusak. Sepatu selama 40 tahun dipakai tidak rusak. Saya juga cari tahu ini merek apa ini sepatu ini. 40 tahun tidak rusak. Itu karena apa? Kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Tetapi ketika bangsa Israel menghadapi tantangan di padang gurun, dia mengeluh, dia menggerutu, dia menyalahkan Tuhan. Ya, ini saudaraku, untuk itu kita perlu menghitung berkat Tuhan. Kita perlu menghitung berkat Tuhan. Karena apa? Ketika kita mau menghitung berkat Tuhan, kita akan terus ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu banyak. Amin, saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita menghitung berkat Tuhan, kita akan terus ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam Mazmur 40 ayat yang ke-6, di sana juga dikatakan, banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Wow, ini pengakuan Raja Daud. Perbuatan Tuhan itu begitu ajaib. Perbuatan Tuhan itu begitu luar biasa. Sehingga pengakuannya tidak ada yang bisa sebanding dengan Tuhan.
Nah ini saudaraku luar biasa. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Nah, ini saudaraku, banyak yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Untuk itu saudaraku, mari terus ingat. Kita perlu menghitung berkat Tuhan. Karena apa? Di saat kita menghitung berkat Tuhan, kita ingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau saya boleh melihat, merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup saya, saudaraku, mungkin saya hanya bisa menangis dan bersyukur. Dan saya yakin saudara pun juga mengalami kebaikan Tuhan selama ini. Kalau saya merenungkan bagaimana baiknya Tuhan dalam hidup kami, saudaraku. Mulai dalam kami belajar melayani di Sulawesi Utara dengan jemaat yang cuma satu keluarga. Saudaraku, jemaat cuma satu keluarga. Anak saya Ebi masih umur 3 bulan. Saudaraku, bayangkan ini di kampung, bukan di kecamatan, di desa, saudaraku, desa terpencil. Secara finansial, kolektor itu tidak cukup untuk dimakan sampai hari Senin, saudaraku. Tetapi saudaraku, kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Bukan hanya jemaat yang memperhatikan saya, tetapi tetangga-tetangga yang notabene-nya bukan jemaat, dia begitu semangat memberkati saya. Belum lagi jemaat-jemaat yang di luar, saudaraku, yang di kota. Ketika saya ketemu, dia begitu memberkati saya. Saya bisa bayangkan kalau bukan kebaikan Tuhan, saya tidak mungkin. Sehingga Tuhan memberkati saya dengan luar biasa. Dan selama pelayanan di sana, saudaraku, selama 14 tahun, saya tidak pernah istilahnya puasa terpaksa. Ada, saudaraku, hamba Tuhan puasa terpaksa. Karena apa? Sudah tidak ada yang dimakan lagi. Banyak, saudaraku. Kan hamba Tuhan mau minta malu. Akhirnya apa? Di tengah-tengah kekurangan puasa pun karena terpaksa, tidak ada yang dimakan. Tetapi saya, saudaraku, mengalami kebaikan Tuhan sehingga saya tidak pernah puasa terpaksa. Karena apa? Berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan saya. Jadi ini, mari kita mau belajar menghitung berkat Tuhan. Karena apa? Ketika kita mau menghitung berkat Tuhan, kita akan terus ingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau menghitung berkat Tuhan, kita akan selalu bersyukur. Nah ini, ketika kita mau menghitung berkat Tuhan, kita akan selalu bersyukur. Pasti kita akan bersyukur, saudaraku, ketika kita mau menghitung berkat Tuhan. Oh Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam hidupku. Engkau sungguh luar biasa dalam rumah tanggaku. Engkau sungguh luar biasa dalam bisnisku. Aku mengucap syukur, Engkau dahsyat. Mestinya tahun lalu usahaku sudah bangkrut. Tetapi oleh karena pertolongan-Mu, saat ini usahaku bukan cuma hidup, tetapi berkembang. Mestinya mungkin aku sudah mati dengan penyakit yang begitu berat. Tetapi oleh kasih karunia-Mu, Engkau menyembuhkan saya. Sehingga saat ini aku sehat, aku gemuk, aku kuat. Ini juga ketika kita ingat menghitung berkat Tuhan, kita akan bersyukur, saudaraku. Kita akan bersyukur buat pertolongannya, buat kasihnya. Dan ketika Tuhan menolong itu tepat pada waktunya. Di dalam Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Nah ini, Daud mengakui, saudaraku, kalau semua pencapaian yang dia raih, kesuksesan yang dia raih, itu bukan karena kehebatannya. Itu bukan karena kemampuannya, tetapi karena kemurahan Tuhan. Begitu juga kalau sampai saat ini, saudara dapat sukses, saudara dapat berhasil, saudara dapat meningkat, itu juga karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara? Amin.
Jangan sampai kita berkata, ini karena aku hebat. Itu orang dunia. Orang dunia kalau sukses, itu karena saya. Saya memiliki banyak pengalaman, saya memiliki banyak koneksi, saya memiliki banyak relasi. Sehingga wajar kalau usaha saya maju. Sehingga wajar kalau saya dipromosikan. Hati-hati saudaraku. Kesombongan adalah awal dari sebuah kehancuran. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau sampai saat ini posisiku ada di sini, kalau sampai saat ini usahaku semakin maju, ini karena kemurahan Tuhan. Amin saudara. Dan itulah yang membuat kita mengucap syukur. Itulah yang membuat kita berterima kasih. Dan saudara tahu, saudara datang siang ini pun, ini juga karena tanda ucapan syukur saudara. Sepanjang minggu Tuhan sudah jaga saudara. Sepanjang minggu. Pernah saya katakan kepada teman jemaat, di gereja dimanapun ada resiko, apalagi di pasar sana, semua ada resiko saudaraku. Tetapi di gereja resikonya jauh lebih kecil. Karena apa? Kita tidak salaman. Lalu jarak mau dijaga, kita juga bisa atur. Kita cuci tangan saudaraku. Kita tidak berhadapan, saudara datang ke sini menghadap ke sini semua. Kalau pulang yang dekat pintu pulang duluan. Sehingga kecil kemungkinan. Nah itulah sebabnya ada orang yang begitu hati-hati jaga saudaraku di tempat-tempat lain. Dia sudah mengasingkan diri, dia sudah mengisolasi diri. Tetapi toh juga kena. Itulah sebabnya kalau sampai saat ini kita masih sehat. Ini karena kemurahan Tuhan. Amin saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Bukan karena kehebatan kita di dalam menjaga diri. Tetapi karena kemurahan Tuhan. Dan ketika kita ingat akan kemurahan Tuhan ini, kita bisa bersyukur. Yang namanya bersyukur bukan cuma begini, Tuhan terima kasih. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur. Bukan cuma itu, tetapi saudara lihat itu ayat. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau apa? Menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudaraku, ciri orang yang bersyukur yaitu menceritakan kebaikan Tuhan. Bukan menceritakan kekurangan orang lain, bukan menceritakan kelemahan orang lain, tetapi menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan cinta Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, menceritakan pertolongan Tuhan, kita ceritakan. Ayo mulai saat ini saya mengajak kita semua, budayakan menceritakan kebaikan Tuhan. Budayakan menceritakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ceritakan cinta Tuhan yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan inginkan saudaraku. Jadi mari budayakan menceritakan kemurahan Tuhan. Dan inilah tanda orang yang bersyukur. Tanda orang yang bersyukur bukan hanya datang kepada Tuhan seperti pagi hari ini. Saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lalu mendengarkan firman Tuhan. Itu juga tanda ucapan syukur kita. Karena sepanjang minggu Tuhan sudah jaga. Tetapi kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Tuhan kerjakan. Karena apa? Di hari-hari ini sangat sedikit orang yang tahu bersyukur. Di hari-hari ini orang sangat sedikit yang tahu bersyukur. Kalau saudara melihat Lukas pasal 17. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Nah, saudara, dalam perjalanannya Tuhan Yesus dalam pelayanan, Yesus ketemu 10 orang kusta. Dan saudara tahu, orang kusta itu punya penyakit sangat mengerikan. Bukan cuma badannya yang sakit,
tetapi jiwanya juga sakit. Mengapa saya katakan sakit? Orang yang kusta itu diasingkan, saudara. Orang yang sakit itu diisolasi. Tidak boleh bergaul dengan orang lain. Barangkali kalau sekarang seperti orang yang kena virus corona, diasingkan. Tidak boleh bergaul karena apa? Bisa menular. Selain itu dianggap orang najis. Jadi bukan cuma badannya yang sakit, tetapi batinnya, jiwanya juga tertekan. Karena diasingkan, karena diisolasi. Itulah yang dialami oleh 10 orang tadi. Akhirnya Tuhan sembuhkan. Semuanya sembuh. Yang sembuh bukan cuma 1, tetapi 10-10-nya sembuh. Tetapi faktanya apa? Yang bersyukur berapa orang? 1. Kalau kok yang bersyukur, yang tidak bersyukur 1 masih mending. 9 orang bersyukur, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan sakitku. Engkau sudah menyembuhkan lukaku. Engkau sudah menyembuhkan penyakitku. Masih lumayan. Tetapi 10-10-nya sembuh. Tetapi yang datang bersyukur cuma 1 orang. Nah ini saudaraku, saya harap ini contoh yang tidak boleh dicontoh. Sepanjang minggu penjagaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Saudara alami penjagaan Tuhan sepanjang minggu, amin. Sepanjang minggu kemurahan Tuhan kita alami. Berkat Tuhan kita alami. Dengan apa kita bisa membalas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan, saudara? Selain kita bersyukur datang kepada Tuhan. Selain kita bersyukur memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Saudara tahu, sebetulnya kita ini hutang nyawa dengan Yesus. Sekali lagi, kita ini hutang nyawa dengan Yesus. Karena apa? Kita manusia yang berdosa, yang seharusnya dihukum itu kita. Karena kita ini manusia berdosa. Seharusnya kita yang dimahkotai duri. Seharusnya kita yang dipaku kaki dan tangan kita. Seharusnya kitalah yang harus ditusuk di lambung kita karena kejahatan dosa kita. Tetapi oleh karena anugerahnya, kemurahannya, Yesus mengganti posisi kita. Sehingga Yesus yang harus menderita. Yesus yang harus disalib. Darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi saudaraku, kalau kita menyadari hal ini, betapa berdosanya kalau kita tidak bersyukur. Jadi betapa berdosanya kita. Kalau kita tidak bersyukur, mestinya kitalah yang harus mengalami penderitaan. Tetapi oleh kasih-Nya, oleh kemurahan Tuhan, kita yang dibebaskan. Jadi saudaraku, saya ulangi lagi, mengapa kita perlu menghitung berkat Tuhan? Karena apa? Ketika kita menghitung berkat Tuhan, kita akan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang selama ini kita alami. Yang kedua, ketika kita menghitung berkat Tuhan, maka kita akan bisa bersyukur, Tuhan, Engkau luar biasa. Aku bersyukur berkat-Mu begitu luar biasa. Bahkan kami tidak bisa menghitung semua kebaikan Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita perlu menghitung berkat Tuhan? Karena apa? Ketika kita mau menghitung berkat Tuhan, iman kita akan dibangkitkan. Nah ini. Yang ketiga, ketika kita mau menghitung berkat Tuhan, iman kita akan dibangkitkan. Nah, sering saudaraku, tanpa kita sadari, ketika kita teringat akan kebaikan-kebaikan Tuhan, itu iman kita meningkat, saudara. Coba kalau saudara ingat, dulu kalau seandainya tanpa Tuhan, usahaku pasti hancur. Dulu seandainya kalau Tuhan tidak menyembuhkan saya, mungkin saya sudah mati. Dulu kalau bukan Tuhan yang tolong saya tidak bisa mencapai posisi seperti ini. Ketika saudara ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Tuhan kerjakan, tanpa kita sadari iman kita naik. Tanpa kita sadari iman kita bangkit. Dan inilah yang Tuhan inginkan, saudaraku. Ketika kita
ingat pertolongan Tuhan di masa lampau. Saya yakin saudara semua pernah mengalami pertolongan di masa-masa dulu. Walaupun mungkin beraneka ragam. Saya yakin kalau seandainya saya tanya satu persatu, siapa yang pernah mengalami pertolongan Tuhan, pasti semua akan angkat tangan. Ketika saudara ingat pertolongan Tuhan di masa-masa lampau, iman saudara akan bangkit. Contohnya, kenapa kok sampai Raja Daud berani melawan Goliat? Sementara kakak-kakaknya takut semua. Orang Israel takut semua. Sampai rajanya yaitu Raja Saul takut. Tetapi Daud yang masih muda, kenapa dia berani menantang Goliat yang ditakuti oleh seluruh orang Israel? Karena apa? Dia ingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu. Aku tahu aku bisa mengalahkan engkau, hei Goliat, karena aku pernah ditolong oleh Tuhan. Waktu dulu aku bisa membunuh singa, bisa merobek mulut singa karena kebaikan Tuhan. Ingat, Daud ingat apa yang telah Tuhan kerjakan di masa lalu, itulah yang membuat dia berani. Kalau dulu Tuhan sudah campur tangan, saya bisa mengalahkan beruang, aku saat ini pun juga bisa mengalahkanmu. Ini. Ketika Daud mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah dia alami, imannya naik. Mungkin saat ini saudara sementara menghadapi pergumulan. Pergumulan apa yang saat ini saudara hadapi? Kesulitan apa yang saat ini saudara hadapi? Masalah apa yang saat ini saudara hadapi? Mari ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah saudara alami. Pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang saudara alami. Ketika saudara ingat perkara-perkara besar yang telah Tuhan kerjakan dalam hidupmu di masa lalu, imanmu akan bangkit, saudaraku. Imanmu akan, presiden bisa ganti, bupati bisa ganti, ekonomi bisa berubah. Saudara lihat mungkin 4 bulan yang lalu atau 5 bulan lalu ekonomi semua pada naik. Tetapi sekarang berubah drastis. Bahkan kalau saya lihat keadaan di seluruh dunia perekonomian sungguh mengerikan. Ekonomi bisa berubah. Orang hebat bisa berubah. Orang kaya bisa berubah jadi miskin. Orang yang selama ini mendukung engkau bisa berubah dan akhirnya tidak mendukung engkau. Hanya Yesus yang tidak berubah. Amin, saudara. Berikan kemuliaan oleh Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang tidak pernah berubah. Dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Hanya Yesus, saudaraku, yang tidak berubah. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, ini Yesus tidak pernah berubah, saudaraku. Nah, untuk itu mari. Kalau engkau imanmu ingin bangkit, ingat pertolongan Tuhan di masa lampau. Kebaikan Tuhan di masa lampau. Hal-hal yang luar biasa di masa lampau. Maka engkau akan, imanmu akan bangkit. Rohanimu akan bangkit. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat atau yang terakhir. Mengapa kita perlu menghitung berkat Tuhan? Ketika kita menghitung berkat Tuhan, kita dapat melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam peristiwa yang biasa. Nah ini. Ketika kita menghitung berkat Tuhan, kita bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam peristiwa yang biasa. Sering kita menganggap, saudaraku, perbuatan Tuhan harus hebat-hebat. Ya. Perbuatan Tuhan itu harus spektakuler. Perbuatan Tuhan itu harus yang besar-besar. Itu baru namanya perbuatan Tuhan. Kanker stadium 4 bisa sembuh, itu perbuatan Tuhan.
jantung yang sudah mengerikan bisa sembuh, itu perbuatan Tuhan. Tetapi kalau cuma flu, obat yang menyembuhkan, itu salah. Sekecil apapun, itu perbuatan Tuhan. Amin, saudara. Saudara jangan salah. Oh, kalau aku cuma batuk, cuma pilek, enggak perlu campur tangan Tuhan. Di apotek banyak obat. Itu salah. Biar saudara minum obat 1 genggam 1 kilo. Kalau Tuhan tidak izinkan engkau sembuh, engkau tetap sakit. Jadi jangan punya pemikiran perbuatan Tuhan itu yang hebat-hebat. Oh, dalam bulan ini keuntunganku, contoh aja, 500 juta. Oh, ini perbuatan Tuhan. Tetapi kalau keuntungan cuma 2 juta, ya ini biasa, ini karena usaha saya memang kondisinya salah. Baik yang kecil, baik yang besar, baik yang spektakuler atau yang tidak, semuanya itu perbuatan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi ketika kita mau menghitung berkat Tuhan, kita dapat melihat pekerjaan Tuhan, kita dapat melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Bukan cuma hal-hal yang besar, tetapi yang sederhana, yang biasa, itu juga perbuatan Tuhan, saudara. Seringkali, jujur saja, mata kita buta. Jujur saja, seringkali mata kita buta, saudaraku. Sebenarnya, saudara tahu, kesehatan yang saat ini kita alami, itu berkat Tuhan. Jadi bukan karena saudara mampu jaga kondisi, bukan. Itu karena berkat Tuhan. Saudara bisa bangun dari tidur, itu juga berkat Tuhan. Amin, saudara. Karena apa? Kalau saudara lihat di YouTube itu, ada berita. Saya kemarin cari contohnya, saya tidak dapat. Orang tidur nyenyak, suami istri tidur, tiba-tiba pagi-pagi istrinya mau bangun, dikasih bangun, mau banguni suaminya sudah tidak bergerak. Padahal waktu mau tidur semuanya baik-baik, sehat-sehat. Tetapi waktu bangun pagi istrinya kasih bangun suami sudah bisa bergerak. Berarti 1 malam dia tidur dengan mayat. Pernahkah kita berpikir, saudaraku, bahwa kesehatan ini juga berkat Tuhan? Kita bisa bangun pagi hari, itu berkat Tuhan. Siapa yang mengakui bahwa kita bisa bangun pagi hari karena berkat Tuhan? Angkat tangan. Puji Tuhan. Kalau anak muda barangkali ya, Om, apa istimewanya? Kalau saya tidur bangun pagi itu wajar, itu bagi anak muda. Tetapi kalau umur seperti saya, Pak Endro, siapa lagi? Umur yang di atas 50, bangun pagi lalu tangan saya bisa bergerak. Ini berkat Tuhan, karena umur di atas 50 sudah rawan, saudaraku. Alkitab katakan umur manusia 70 tahun. Kalau toh sehat 80 tahun, selebihnya. Jadi kalau umur saya sudah di atas 50 pulsa, saya tinggal 15 tahun. Jadi kalau saya bisa bangun pagi hari, tangan bisa bergerak, kaki saya kok bisa bergerak, ini berkat Tuhan. Amin, saudara. Bukan karena hebatnya saya menjaga kondisi, ini berkat Tuhan. Jadi hal yang sederhana pun itu perlu kita syukuri. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa bangun pagi hari. Terima kasih Tuhan, hari ini aku sehat. Pernah saya katakan dari mimbar, ada 3 hal yang sering kita abaikan. Dan kita mungkin tidak pernah bersyukur. Saya sebut KKB. Kencing, kentut, BAB. KKB. Pernahkah kita ketika kita bisa kencing, terima kasih Tuhan, aku masih bisa kencing. Siapa yang pernah bersyukur dengan bisa kencing? Ayo. Enggak pernah toh? Karena kita anggap biasa kencing. Padahal ketika saudara bisa kencing, maaf, itu berkat Tuhan. Karena apa? Saya melihat papa mertua saya sendiri, saudaraku. Papa mertua saya sendiri. Saya punya pelayanan jauh dari kecamatan. Bukan dari kota, dari kecamatan jauh.
Satu saat papa mertua saya kena prostat. Dia pingin kencing, tidak bisa kencing. Aduh, dia menderita, saudaraku. Saya hanya bisa lihat, saya ini pendeta, tidak tahu ini harus buat apa. Akhirnya saya bawa ke puskesmas. Di perjalanan 1 jam itu, saudaraku, ini papa itu begitu menderita. Aduh, begini ya penderitaan orang yang tidak bisa kencing. Lalu sampai di sana sama perawat langsung kasih kateter. Akhirnya setelah bisa kencing, puji Tuhan. Lalu saya minta izin sama perawat, boleh enggak saya diajari untuk pasang kateter. Nanti kalau pas di tempat pelayanan, tiba-tiba papa saya kambuh, akhirnya diajari. Sehingga ketika papa saya mulai tidak normal kencingnya, langsung saya pasang kateter. Saudara. Ini, pernahkah ketika kita menyadari bahwa ada orang yang sulit untuk kencing, maka saudara ketika kencing saudara akan bisa berkata, terima kasih Tuhan aku bisa kencing. Amin. Jadi jangan anggap remeh. Ini juga perbuatan Tuhan. Tidak harus spektakuler saudaraku. Jadi ketika saudara bisa kencing itu juga perbuatan Tuhan. Anak Tuhan dari Manado. Dia 8 hari. Maaf tidak bisa BAB. Sudah dikasih segala macam apa, tidak bisa BAB. Waktu itu pas Natal, liburan Natal. 8 hari tidak bisa BAB. Akhirnya apa? Dibawalah ke kota Manado. Sampai di Manado terlambat, sudah pecah. Sudah pecah. Akhirnya kotoran bercampur dengan darah, meninggal. BAB. Pernahkah saudara ketika duduk, terima kasih Tuhan aku bisa BAB. Pernah apa enggak? Enggak pernah. Jujur saja. Padahal itu berkat Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara bisa BAB itu berkat Tuhan. Jadi sekali lagi saya tekankan. Pekerjaan Tuhan atau perbuatan Tuhan itu tidak harus spektakuler. Tidak harus hal-hal yang luar biasa. Hal yang sederhana pun itu sebetulnya pekerjaan Tuhan. Perbuatan Tuhan. Dan itu perlu kita syukuri. Kentut. Jangan anggap remeh, saudara. Pernahkah kita bilang waktu terima kasih Tuhan aku bisa kentut. Pernah? Christian enggak pernah paling ya mengucapkan terima kasih. Saudara, saya mengalami hal ini saudara. Satu saat ada seorang ibu yang sudah beberapa hari enggak bisa kentut. Pengen kentut tapi enggak bisa kentut, dia menderita. Setelah begitu menderita dia panggil, Om tolong datang ke rumah. Kenapa? Saya sudah berapa hari tidak bisa kentut. Ya, hamba Tuhan tidak harus mendoakan yang macam-macam. Biar tidak kentut jadi doakan saudara. Sementara saya berdoa. Ibu ini terus gelisah. Waduh. Saya berdoa. Sementara di tengah-tengah berdoa tiba-tiba bunyi. Duh. Langsung ibu ini bilang, terima kasih Tuhan, haleluya engkau baik. Ibu ini terima kasih, saya mau pingsan saudara. Karena apa? Udara yang sudah berapa hari tidak bisa keluar tiba-tiba muncul. Saya hampir pingsan, saya mau cepat-cepat amen saja. Waduh, bayangkan saudaraku. Jadi jangan anggap remeh hal-hal yang sederhana. Saya ini saudaraku. Selalu ketiga hal ini saya selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan saya masih bisa kencing. Terima kasih Tuhan saya masih bisa BAB. Terima kasih Tuhan saya masih bisa kentut. Karena apa? Saya melihat sendiri bagaimana penderitaan orang yang tidak bisa melakukan 3 hal ini. Ya ini yang harus saudara sadari. Jadi 4 ini yang harus saudara renungkan baik-baik. Mengapa kita perlu menghitung berkat Tuhan? Jadi yang pertama ketika kita mau menghitung berkat Tuhan, kita akan ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketika kita ingat kebaikan Tuhan, kita tidak akan mengomel. Saat ini kita menghadapi kesulitan. Saat ini kita menghadapi tantangan. Saat ini kita menghadapi masalah. Tetapi ketika kita ingat kebaikan Tuhan, maka kita tidak akan ngomel. Kenapa kita ngomel? Karena lupa kebaikan Tuhan. Ya. Orang yang lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan, hidupnya selalu diisi dengan omelan, hidupnya selalu diisi dengan gerutu, saudaraku. Karena apa? Lupa akan kebaikan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita perlu menghitung berkat Tuhan?
Karena ketika kita menghitung berkat Tuhan, kita bisa bersyukur. Tuhan, terima kasih. Ketika kita menghitung berkat Tuhan, kita ingat kebaikan Tuhan. Ketika kita ingat kebaikan Tuhan, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan tanda orang bersyukur bukan hanya datang seperti pagi hari ini sudah datang ke gereja, tetapi menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kemurahan Tuhan, menceritakan pertolongan-pertolongan Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ketika kita mau menghitung berkat Tuhan, iman kita akan dibangkitkan. Ketika saudara ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, tanpa saudara sadari iman saudara akan bangkit. Oh, saat ini aku menghadapi masalah, tetapi aku tidak takut karena apa? Aku pernah ditolong oleh Tuhan ketika menghadapi hal yang sama. Aku pernah ditolong oleh Tuhan ketika menghadapi masalah yang hampir mirip. Iman kita bangkit, saudaraku. Dan itulah yang membuat kita bisa berdiri tegak. Dan yang keempat, mengapa kita perlu menghitung berkat Tuhan? Seperti di atas ini, kita dapat melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam peristiwa-peristiwa yang sederhana. Dalam peristiwa-peristiwa yang biasa. Saudara diberkati Tuhan, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan menyanyi satu pujian. Haleluya. Naikkan syukurku Tuhan. Naikkan syukurku. Perhatian kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Mari saudara sejemput kita semua bangkit diri. Besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan.